Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau sebut saja dengan podcast ya teman-teman, dengan beliau Kak Eni Lestari, salah satu guru PAI di Kecamatan Purwantoro. Perkenalkan, saya Ana Wulan Lestari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kak Eni Lestari mungkin dapat berkenalan dengan teman-teman. Salah satu guru agama. Bagaimana latar belakang Kak Eni? Latar belakang pendidikan saya ini lulusan dari pendidikan, kuliah di IAIN Ponorogo, dan alhamdulillah sekarang terjun ke dunia pendidikan juga. Apa sih yang memotivasi Kakak ini dalam menjadi seorang guru PAI? Memang dari kecil saya itu kalau ditanya kalau bisa jadi apa itu jawabnya spontan jadi guru gitu. Nah, kalau di setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu saya tuh termasuk dekat dengan para guru. Jadinya kalau misalnya di ada keperluan apa tentang murid itu pasti saya banyak dicari oleh guru-guru. Ya, bukan disuruh, dimintai tolong. Lalu apa ada sih tokoh atau pengalaman yang begitu menginspirasi bagi Kak Eni? Kalau pengalaman dunia nyata mungkin dari guru-guru itu tadi ya, mulai dari guru SD dulu, dari guru SMP sampai ke SMA yang memang saya dekat dengan beliau. Jadi mungkin ada kepikiran, saya pengen menjadi seperti beliau, mengamalkan ilmu, bisa ke sesuatu. Jadi seorang guru itu juga harus mempunyai inspirasi ya. Lalu menjadi seorang guru itu kan tidak mudah ya. Peran dan tanggung jawabnya itu besar. Lalu bagaimana peran guru ini dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah dan tentu kalau untuk yang seperti sekarang tentu sudah jauh berbeda dengan masa saya itu karena saya mulai dari SD, jadi pengaruh gadget itu sangat besar. Perkembangan motorik, jadi bagaimana kita bisa mengajak mereka, membimbing mereka untuk bisa paham nilai-nilai agama sejak dini. Lalu bagaimana Kakak ini dalam menyusun rencana pembelajaran yang akan diajarkan pada siswa? Tentu setiap guru itu kan mempunyai kita memang ada RPP ya, rencana pembelajaran sebelum melakukan pengajian. Jadi kita memang harus mengemas pembelajaran itu sebaik mungkin supaya bisa diterima. Kan kita masih di anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka kan masih awam ya, masih belum banyak, jadi belum paham. Jadi kita harus mengarahkan, membimbing dengan cara yang bisa diterima oleh anak-anak itu. Jadi kita juga harus menyesuaikan ya antara diri kita seorang guru dengan muridnya gitu ya. Betul. Nanti kalau jenjang yang lain mungkin dengan cara yang berbeda. Lalu dalam pengembangan kurikulum, bagaimana cara Kakak ini berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum tersebut? Kalau kurikulum kan setiap sekolah memang ada tugas masing-masing, ada yang mengurusi kurikulum. Nah, kita sebagai guru mungkin ada ide atau inovasi yang mungkin bisa kita ungkapkan, bisa kita memberikan saran untuk ini pembelajaran ini sebaiknya. Lalu apa sih Kak tantangan terbesar dalam mengajar itu? Tentunya tantangan terbesar memang kalau di dunia digital ini memang kita bentroknya dalam artinya kalau di sekolah itu kita belajar, kalau di rumah kan sesuainya pasti 90%-an lah itu pegang gadget. Nah itu kalau misalnya kita di sekolah itu tidak maksimalkan dengan benar-benar yang benar, itu
teknologi, misalnya media dalam metode pembelajaran Kak, seorang guru kan harus pintar-pintar menarik perhatian siswanya gitu. Lalu bagaimana cara Kakak itu menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa-siswa? Dan contoh apa sih, seperti apa proyek dalam kegiatan mengajar tersebut gitu? Ya seperti saya bilang tadi ya, ada kita mengembangkan memanfaatkan teknologi digital yang sekarang itu sangat mudah diakses. Ada platform pembelajaran yang sangat mudah diakses, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, untuk yang Kegiatan proyek itu kegiatan kita secara praktis. Misalnya ada kegiatan sholat duha berjamaah, kita magang asmaul husna, kita sholat duha berjamaah seperti itu. Jadi kita praktek langsung. Lalu dari peran-peran teknologi kan sudah disebutkan Kakak tadi ya. Lalu pastinya ada kan Kak tantangan ataupun sebuah dampak negatif dari penggunaan teknologi, tapi juga tentunya ada manfaatnya juga. Itu bagaimana Kakak dalam menghadapi teknologi itu? Sebenarnya tergantung kita pemakai. Jadinya teknologi itu bisa kita ke dampak positif jika kita memanfaatkan dengan benar kepositifan dari kemajuan teknologi itu. Tapi di sisi lain memang teknologi itu sangat berefek buruk, terutama untuk game online dan sebagainya. Itu kan bisa merusak anak. Jadi kita di sekolah juga bisa harus mengimbangi dengan ada loh sisi lain media atau teknologi digital yang seru selain game. Jadi untuk menarik perhatian juga terhadap murid itu juga perlu pintar-pintarnya dalam memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Lalu dalam pengembangan profesional seorang guru ya kan ada pelatihan atau workshop gitu kan ya. Seberapa penting sih bagi pengembangan profesional seorang guru dalam adanya pelatihan atau workshop tersebut? Pelatihan atau workshop itu menurut saya sangat penting, karena tidak menutup kemungkinan kelulusan guru itu belum paham ketika terjun ke dunia pendidikan mengenai platform yang ada di dunia pendidikan. Secara praktis itu kemungkinan ya sudah dipraktekkan ketika kuliah dulu, tapi kan belum menggunakan secara langsung seperti itu. Jadi dengan adanya workshop atau pelatihan, kita menjadi lebih tahu penggunaan dari media-media ini, kegunaannya, manfaatnya yang bisa kita gunakan untuk seperti itu. Apakah Kakak ini juga salah satu guru yang mengikuti pelatihan tersebut? Ya, ya, karena saya juga ingin menambah pengetahuan ketika sudah menggunakan teknologi itu. Oh, ada loh yang lain seperti itu. Jadi adanya pelatihan tersebut sangat penting ya Kak? Sangat penting. Bisa meningkatkan keterampilan dalam mengajar juga ya Kak? Lalu dalam mengajar di sekolah Kak, guru tentunya kan tidak sendiri ya Kak, ada guru-guru yang lain. Lalu bagaimana cara Kakak ini dalam berkolaborasi dengan guru-guru yang lain? Dan bisakah sih Kakak memberikan salah satu pengalaman tersebut bagi teman-teman? Tentunya kolaborasi memang sangat penting ya. Otomatis kan kalau guru agama mengampu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua kelas itu diampu oleh guru agama. Secara otomatis ada komunikasi dua arah antara guru agama dengan wali kelas seperti itu. Jadi biasanya ada salah satu siswa yang memang butuh perhatian seperti itu. Kan kalau guru agama mungkin jadwalnya 1 pekan sekali untuk satu kelas, satu jenjang itu satu atau kelas 2. Nah, biasanya ada memang 1 atau 2 siswa yang memang butuh perhatian khusus dari seorang wali kelas. Kita menyampaikan, oh ini di atas nama A, muridnya itu seperti ini, apakah dia itu ada ada problem atau ada apa, kita komunikasikan dengan wali kelas. Jadi
Jadi adanya kolaborasi juga semakin membantu ke efektivitasan dalam mengajar ya Kak. Betul. Di era ini kan banyak sekali ya Kak tantangan-tantangan atau fenomena-fenomena yang sangat sekali berpengaruh terhadap pendidikan di sekolah ya Kak. Lalu bagaimana cara Kakak ini dalam menanggapi atau mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam kaitannya perbedaan soal pemahaman agama? Ya itu akan sulit ketika memang kalau ada di sekolah negeri dan memang ada yang katakanlah ya itu mungkin ada, kalau masih ada yang anak kecil itu butuh sekali penjelasan, tidak boleh misalnya dijauhi atau seperti itu. Kadang kan anak kecil ada yang seperti itu, jadi memang harus menanamkan bahwa dia saling kita dalam Islam mungkin menyebutnya hablum minanas. Jadi ya memang kepercayaan kita berbeda, tapi memang harus ada hubungan baik sesama manusia. Berarti menjadi seorang guru itu juga harus tanggung jawab ya. Benar, apalagi menghadapi murid yang mungkin ada satu atau dua yang punya itu kan nakal, tapi kadang ada yang belum seperti itu. Memang harus dengan cara-cara yang khusus untuk yang mengenai era tadi ya, fenomena baru itu kan bisa kita sebutkan era globalisasi ya kan. Di situ banyak sekali ya Kak, internet itu pengaruh globalisasi itu sangat berpengaruh sekali bagi siswa dan juga bagaimana Kakaknya dalam menanggapi pengaruh era globalisasi tersebut. Bagaimana sih strategi yang baik yang cukup efektif untuk mengatasi fenomena tersebut? Itu kembali lagi ke gadget ya, ke sosial media. Kita hanya mau siswa-siswa itu ketika di jam sekolah. Jadi kan kita memang bisa memberikan nasihat, memberikan larangan-larangan, tidak boleh nonton ini, tidak boleh nonton itu, tidak boleh posting ini, tidak boleh posting itu. Tapi ketika anak itu sudah di rumah, itu kan kita tidak tahu seperti apa. Gitu. Tantangannya seperti itu. Nah, itu pentingnya dari kita, dari pihak sekolah, adanya komunikasi yang baik. Kita ini misalnya kalau habis semester itu ada berpanjang itu dampaknya luar biasa kan. Nanti sudah siswa itu konsentrasinya kurang, belajar itu cara menyerapnya itu sudah susah, dan itu kemungkinan adalah dari gadget. Bagaimana untuk mencegahnya itu kita komunikasi dengan orang tua, nanti kita titipkan ya untuk membatasi. Jadi penggunaan gadget itu juga harus dengan hati-hati ya. Harus dengan bimbingan orang tua. Bisa dibilang dulu ya. Rasa penasarannya itu bisa jadi misalnya lihat apa bisa dipraktekkan. Dan ketika mempraktekkan itu sebenarnya itu mereka tidak tahu artinya itu, bahwa kemungkinan itu artinya buruk seperti apa. Tapi sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan mereka ketika ada yang viral, ada yang trendy di sosial media itu mereka praktekkan di dunia nyata. Mulai dari gerakan lah, mulai terus yang paling sering itu kata-kata yang mungkin kurang pantas. Seperti itu. Jadi Masya Allah tantangannya sangat besar sekali ya Kak. Sangat. Di situ kan sudah ada ya Kak kejadian yang benar-benar itu negatif sekali dari sisi pendidikan akibat pengaruh dari gadget dan globalisasi tersebut. Lalu bagaimana Kak cara kita itu menanggapi bagaimana kita itu bisa mungkin mengatasi hal tersebut? Kalau mengatasi itu tidak bisa 100% dari dulu, memang harus kemudian memang
ada kerjasama dari semua pihak terjadi. Ini yang paling kecil ada dari membentuk karakter siswa itu yang benar-benar yaitu sebenarnya paham teknologi tapi paham itu dalam Berarti sangat sulit ya Kak, berarti bisa disebut juga prosesnya panjang dalam prosesnya panjang sangat panjang. Jadi proses belajar mengajar itu juga tidak mudah ya Kak ya? Tidak seperti sudah datang sekolah kita mengajar sudah selesai langsung tidak seperti itu. Jadi kita memang harus bisa membentuk anak itu mau dibawa seperti itu. Setelah adanya proses yang panjang dalam belajar mengajar tersebut, pasti kan seorang guru kan harus bisa kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Ada nggak sih Kak dari orang tua atau wali yang memberikan feedback yang berkesan bagi kita selama mengajar? Feedback yang berkesan hampir keseluruhan itu sama ya. Ketika ini kan sudah fasilitas kayak kemarin yang saya dapat otomatis tetap buka secara langsung one by one dengan mahasiswanya. Jadi kita memberikan masukan anak ini di sekolah seperti ini loh, misalnya ada yang positif tolong dipertahankan, misalnya ada yang negatif tolong nanti di rumah untuk diingatkan seperti ini. Adanya pengarahan dari guru dan mungkin nanti dari mahasiswa yang ada ada tanggapan atau tindak lanjut ketika anak. Jadi feedback itu juga bisa memunculkan rasa inspirasi juga bagi seorang guru dalam mengajar. Dalam ini Kak, mengajar itu banyak nggak sih dampak-dampak momen-momen atau kejadian yang positif atau kiranya yang berkesan banget bagi Kakak menjadi seorang guru itu? Menjadi seorang guru yang paling berkesan itu ketika liburan, bukan ketika kita sudah liburan, malah ketika kita sudah setiap hari bertatap muka dengan siswa-siswi yang membuat suasananya itu jadi ya, ketika liburan itu menjadi sepi sekali. Jadi kalau di rumah itu teringat mereka terus, Rindu ya Kak ya? jadi rindu. Jadi Suasana. kalau dampak positif sebenarnya banyak sekali melihat siswa kita misalnya mulai dari yang belum bisa nulis, belum bisa baca, terus akhirnya sekian waktu diajarkan itu bisa menulis, bisa membaca, itu ada kebanggaan tersendiri. Insya Allah senang gitu ya Kak. Ini kan tadi udah disebutkan ya, dampak juga bagaimana cara mengatasi suatu kejadian yang negatif. Terakhir nih Kak, pesan buat calon guru PAI. Apa ya caranya? Yang mungkin kalau dari saya pribadi terus belajar, terutama untuk memahami karakter siswa. Jadi ketika siswa itu sudah kita bisa membuat siswa itu nyaman, siswa itu akan senang dengan kita, otomatis secara otomatis mereka itu akan senang dengan pembelajaran yang kita bawakan. Ketika kita sudah tidak bisa menguasai tidak bisa menguasai mood siswa, katakanlah di pertemuan pertama sudah membuat bad mood atau kesan buruk dari siswanya, itu secara tidak langsung mereka itu akan mengecap kita buruk, dan itu akan berdampak ketika kita memberikan pembelajaran, mereka itu tidak fokus, tidak mau mendengarkan seperti itu. Jadi tugas pertama seorang guru itu harus bisa menarik perhatian siswa. Jadi ketika siswa sudah tertarik dengan gaya pembelajaran yang kita bawakan, mereka insya Allah bisa pembelajaran dengan baik. Chemistry ya Kak ya? Kita membangun chemistry.
harapan bagi masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia yang kakak harapkan itu untuk kemajuan pendidikan tersebut itu seperti apa? Tentu kalau adanya kan agama itu sebagai pondasi dasar kita ya, otomatis kita kedepannya itu dengan adanya pendidikan yang bisa menguntungkan semua pihak, dalam artian mungkin dari menguntungkan guru, menguntungkan siswa dari segi beban pembelajaran, dari segi apapun yang kita tetap berharap kebijakan itu bisa berdampak baik. Ya seperti yang kita ketahui ya, kebijakan itu mungkin ada beberapa yang bentuknya itu berhasil misalnya menuntut dulu di sisi lain secara administratif itu lebih banyak daripada pengajarnya seperti itu. Untuk kedepannya mungkin ya adanya kebijakan-kebijakan yang bisa kita terapkan yang menguntungkan semua pihak. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik, administrasinya juga kita bisa dengan baik, tanpa dengan adanya tambahan porsi beban kerja. Berarti kebijakan pendidikan harus merata gitu ya, Seimbang. ya seimbang. Dari kakak sendiri nih, apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin kakak capai dalam mengajarkan kakak sebagai pengajar? Tentunya kalau di dunia pendidikan ada yang namanya satu